Halo Sobat Ilmu Giziku, terkadang aktivitas yang padat membuat kita mempunyai gaya makan yang cepat. Pada akhirnya, hal ini dijadikan sebagai kebiasaan yang ternyata dapat berdampak loh bagi tubuh kita. Kira-kira apa dampaknya ya? Nah, sebelum dibahas seperti biasa, jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi kita yang terbaru. Saking terburu-burunya, kita seringkali makan dengan durasi yang cepat. Tahu gak sih, ternyata hal ini merupakan kebiasaan yang buruk untuk kesehatan. Perlu diketahui juga, otak membutuhkan waktu untuk memproses sinyal kenyang. Diperlukan hingga 20 menit bagi otak untuk menyadari bahwa tubuh sudah merasa kenyang. Seiring waktu, makan terlalu cepat akan menyebabkan asupan kalori berlebih sehingga mengakibatkan obesitas. Kelebihan berat badan dan obesitas merupakan masalah kesehatan global yang utama. Selain karena pola makan yang tidak sehat, ternyata terdapat faktor lain yang dapat berkontribusi pada permasalahan kelebihan berat badan dan juga obesitas. Baru-baru ini, kecepatan makan dengan durasi 5 hingga 10 menit menjadi perhatian khusus karena beberapa penelitian mengaitkannya dengan perkembangan obesitas dan gangguan kardiometabolik lainnya. Kelebihan berat badan dan obesitas didefinisikan menggunakan kriteria WHO dengan BMI antara 25 hingga 29,9 kg meter persegi yang dianggap kelebihan berat badan, dan mereka dengan BMI yang lebih dari 30 kg per meter persegi dianggap obesitas. Obesitas didefinisikan sebagai masalah kesehatan yang sebagian besar terdiri dari akumulasi lemak tubuh. Asupan energi yang tinggi dalam waktu yang singkat dapat mengganggu sinyal kenyang. Akibatnya menyebabkan penambahan berat badan dan peningkatan konsumsi energi total dalam jangka waktu yang panjang. Dalam artikel National Library of Medicine melaporkan bahwa makan dengan cepat lebih banyak pada kategori wanita muda yang memiliki nilai tekanan darah diastolik, BMI, dan trigliserida plasma yang lebih tinggi daripada mereka yang berada dalam kategori lambat. Maka dapat disimpulkan bahwa makan lebih cepat dapat meningkatkan resiko terjadinya penyakit kardiovaskular. Nah, ada pun beberapa masalah kesehatan jangka panjang yang dapat terjadi akibat makan terlalu cepat. Masalah yang dapat terjadi seperti resistensi insulin. Makan terlalu cepat dikaitkan dengan resiko resistensi insulin yang lebih tinggi, yang dapat ditandai dengan kadar gula darah yang tinggi dan juga insulin yang tinggi. Hal ini merupakan ciri-ciri dari diabetes tipe 2 dan sindrom metabolik. Selain itu, makan dengan durasi yang terlalu cepat dapat menyebabkan masalah pencernaan dan juga merasa kurang puas dengan makanan yang dikonsumsi. Hal ini disebabkan karena tidak meluangkan waktu untuk menikmati makanan dengan baik. Lalu bagaimana agar makan kita tidak harus terburu-buru? Nah, untuk menghindari makan terlalu cepat diperlukan kebiasaan yang baik seperti hindari makan saat lapar, karena hal ini bisa menyebabkan makan terlalu cepat dan banyak loh. Lalu selanjutnya, kunyahlah makanan menyeluruh dan sampai halus. Jumlah kunyahan yang diperlukan untuk makanan bervariasi tergantung pada tekstur makanan. Secara umum, makanan disarankan untuk dikunyah sebanyak 20 hingga 30 kali sebelum ditelan. Berikut adalah jumlah kunyahan yang disarankan untuk beberapa jenis makanan, seperti makanan yang sulit dikunyah, seperti daging, kacang-kacangan. Makanan ini dibutuhkan sekitar 40 kali kunyahan per suapan. Makanan yang mudah dikunyah seperti buah-buahan dibutuhkan 10 hingga 15 kali saat dikunyah. Sedangkan untuk makanan yang lembut dan berisi air membutuhkan waktu yang lebih sedikit untuk dikunyah. Mengunyah makanan dengan benar dapat membantu sistem pencernaan tubuh. Mengunyah membantu memecah dan mencampurkan makanan di mulut bersama air liur. Selain itu, mengunyah makanan dengan lambat juga dapat membantu mengurangi asupan makanan dan keinginan untuk ngemil lebih banyak. Hal yang perlu kita ketahui bahwa enzim di dalam air liur ini membantu memecah ikatan kimia di dalam makanan menjadi lebih sederhana yang biasanya ditandai dengan munculnya rasa asam. Jadi jika makanan kita yang dikunyah sudah berasa asam atau rasa dari makanan itu tidak lagi seperti rasa semula, maka makanan tersebut sudah bisa ditelan. Contohnya saat orang makan sandwich, selama bisa membedakan tekstur dan rasa dari selada, roti, dan ayam, maka teruslah mengunyah. Lalu mulailah menelan saat semua rasa tersebut hilang atau tak bisa dibedakan.
Maka dari itu, yuk makanlah dengan mengunyah yang cukup dan menikmatinya, sehingga tubuh bisa memberikan sinyal ke otak kapan asupan makanan sudah cukup dan menghindari makan berlebih yang bisa memicu obesitas. Tetap jaga kesehatan dengan menjalankan pola hidup gizi seimbang, karena hidup sehat itu dimulai dari gizi. Saya Dini Anissa dari Ilmu Giziku, sampai jumpa di video selanjutnya.